Halo, hai teman-teman, apa kabar? Kita pilih kartu lagi. Aku mau buka tema tentang pekerjaan kamu, karir kamu, keuangan kamu 2 bulan ke depan atau sampai akhir tahun 2021 ini teman-teman ya. Kita fun reading. Kamu manifestasiin yang baik-baik aja, yang positif-positif aja kamu ambil nanti, yang negatifnya kamu buang aja teman-teman. Kalau misalnya memang hasilnya tidak resonate 100% sama kamu atau bahkan tidak resonate sama sekali nih ya sama kamu, ya kamu jangan terlalu diambil perasaan teman-teman ya. Mungkin energi kamu belum bisa aku tarik kali ini gitu. Sekali lagi aku mau buka tema tentang pekerjaan kamu, karir kamu, keuangan kamu 2 bulan ke depan sampai akhir tahun 2021. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan kamu dapatkan? Apakah sesuai dengan harapan kamu? Ya, entah kamu berharap apa dalam hal pekerjaan, karir, dan keuangan kamu nih teman-teman ya. Mungkin hasilnya tidak akan resonate 100% sama kamu. Bagi yang energinya tertarik di sini ya, mungkin sekitar 80% ada kecocokan teman-teman. Hasilnya jangan terlalu dibawa perasaan. Energi selalu berubah setiap detiknya. Jadi apapun hasilnya nanti, bila tidak sesuai dengan kamu, harapan kamu ya, jangan kecewa teman-teman. Kamu manifestasiin yang baik-baik ke alam semesta, kepada Tuhan, supaya hasilnya juga yang datang ke kamu baik gitu teman-teman ya. Kita fun reading. Temanya tentang pekerjaan, karir, dan keuangan kamu 2 bulan ke depan atau sampai akhir tahun 2021. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan kamu dapatkan? Pilih dengan intuisi. Pilihan 1 marun, kutek suara marun. Pilihan 2 biru. Pilihan 3 gold. Pilih dengan intuisi teman-teman. Tanyakan di dalam hati dan pikiran kalian. Tarik nafas 3 kali. Ya, tarik nafas panjang 3 kali. Tanyakan tentang karir, pekerjaan, dan keuangan kamu 2 bulan ke depan atau sampai akhir tahun 2021 setidaknya. Gitu teman-teman ya, energi selalu berubah. Ulangi sekali lagi, manifestasi yang baik-baik. Bahkan seburuk apapun hasilnya, itu akan selalu berubah. Itu bisa berubah. Tergantung kekuatan manifestasi kamu, tergantung kekuatan keyakinan kamu sama keajaiban alam semesta. Gitu teman-teman ya. Kalau mau memanifestasikan sesuatu, jangan ada keraguan di situ. Bayangkan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu minta dalam hal apapun, pekerjaan, cinta, rumah tangga, kesehatan. Jangan ada keraguan. Bayangkan kalau kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau, gitu. Gitu ya. Semoga kamu akan mendapatkan sesuai apa yang kamu harapkan selama ini. Gitu. Sesuai dengan manifestasi kamu. Gitu teman-teman ya. Kuncinya adalah yakin. Gitu teman-teman ya. Oke. Pilihan 1, 2, dan 3 tentang pekerjaan, karir, dan keuangan kamu 2 bulan ke depan atau sampai akhir tahun 2021. Gitu. Aku mulai dari kutek suara marun. Halo, pilihan 1, kutek suara marun. Tentang karir, pekerjaan, dan keuangan kamu 2 bulan ke depan ya. Aku shuffle kartunya teman-teman. Tentang karir, pekerjaan, dan keuangan kamu 2 bulan ke depan yang memilih kutek suara marun. Atau pilihan 1, Page of Swords, Ace of Wands, Eight of Wands, iya Eight of Wands, ada Five of Pentacles, ada Eight of Cups. Sebentar teman-teman ya. Halo, kita lanjut ya teman-teman ya. Karir, pekerjaan. Oke, satu kartu lagi. The Star. Oke. Kamu yang memilih kutek warna marun atau pilihan pertama tentang pekerjaan, karir kamu, keuangan kamu sampai 2 bulan ke depan atau akhir tahun 2021. Ada Page of Swords, ada Ace of Wands, ada Eight of Wands, ada The Star, ada Eight of Cups, ada Five of Pentacles. Oke. Teman-teman, secara random aku sebutin energi-energi dari kartu-kartu kamu, teman-teman ya. Hasilnya jangan terlalu dibawa perasaan, manifestasi yang baik-baik, berkata yang baik-baik, berpikir yang baik-baik ya. Itu sebagian dari cara bermanifestasi, teman-teman ya. Oke. Ada beberapa energi di sini, sepertinya ada yang ingin meninggalkan suatu pekerjaan. Kamu nggak nyaman di tempat itu. Kamu nggak nyaman dengan apa yang kamu lakukan dalam hal pekerjaan, karir ya, dalam hal keuangan ya. Mungkin kamu tidak nyaman dengan, misalnya kamu bekerja di suatu tempat perusahaan ya. Kamu nggak nyaman dengan tempat kamu bekerja, entah alasan kamu apa memang rekan kerjanya
nggak satu frekuensi sama kamu, atau memang letak tempat kamu bekerja sangat jauh dengan domisili rumah kamu, apapun alasannya, ada ketidaknyamanan di pekerjaan ini. Kamu seperti ada energi di sini aku tangkap, kamu seperti tidak merasa dihargai di tempat kamu bekerja. Seberat apapun pekerjaan kamu, serajin apapun kamu bekerja, kamu merasa tidak dihargai di tempat kamu bekerja, ya, gitu. Tidak dihargai sama rekan kerja kamu, tidak dihargai mungkin sama atasan kamu, bos kamu, siapapun. Kamu merasa nggak punya teman, kamu merasa sudah berat pekerjaan kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kamu seperti nggak ada yang mendukung di tempat itu, tidak ada yang membenarkan pekerjaan kamu, apapun alasannya, seperti tidak nyaman kamu, ya, gitu. Kamu ingin meninggalkan pekerjaan itu. Mungkin sekarang kamu lagi menimbang-nimbang, ya, dalam beberapa bulan ini, dan kamu sepertinya akan merealisasikan itu di awal tahun 2022, karena kamu yakin di awal tahun biasanya banyak yang mencari karyawan, atau bahkan kamu ingin berbisnis karena kamu merasa kalau kamu menjadi wira swasta, punya bisnis sendiri, kamu tidak ada yang nyuruh-nyuruh, ya, kamu bekerja atas kreativitas kamu sendiri, ya, ada kekreativitasan di sini energinya, kamu bisa memerintah dirimu sendiri, bahkan kamu bisa merekrut pekerja. Banyak alasan kamu, ya, sepertinya, ya, ada yang ingin meninggalkan suatu pekerjaan, ingin beralih pekerjaan, atau ya apapun alasan kamu, ya. Tapi di sini energinya ada yang merasa tidak dihargai di tempat kamu bekerja. Atau bahkan kamu yang wira swasta, ya, businessman, businesswoman, kamu ingin beralih usaha. Karena menurut kamu usaha yang sedang kamu jalankan saat ini kurang menghasilkan. Kurang ada efek positifnya di hidup kamu. Kurang menghasilkan, kurang happening gitu menurut kamu mungkin, ya, kurang menghasilkan uang gitu. Ya, di akhir tahun 2021 entah kamu yang bekerja di suatu perusahaan ataupun kamu yang berbisnis wira swasta, ya, kamu ingin meninggalkan keadaan itu untuk beralih ke keadaan yang lain yang menurut kamu lebih baik. Ya, kamu ingin meningkatkan kreativitas kamu. Bagi kamu yang businessman, businesswoman, karyawan di suatu perusahaan, kamu seperti terpenjara di tempat kamu bekerja, atau di usaha sebelumnya yang kamu jalani. Bagi kamu wira swasta, kamu seperti terpenjara, kurang kreatif, kamu merasa kurang kreatif, ya. Di awal tahun 2022 nih, kamu seperti berpikir untuk mengganti pekerjaan kamu, mengganti usaha kamu di bidang apa gitu, ya, berubah usahanya. Kalau kamu yang businessman, businesswoman, kalau kamu yang bekerja di suatu perusahaan, kamu ingin mengganti pekerjaan kamu. Misalnya ada juga yang pengen beralih menjadi wira swasta karena kamu merasa kalau diperintah sama orang lain kamu nggak bisa. Ada juga yang ingin mencari pekerjaan baru, gitu teman-teman, ya. Yang jelas banyak energi di sini di awal tahun 2022. Ada yang kekreativitasannya tuh semakin terlihat. Baik kamu yang bekerja di satu perusahaan maupun kamu wira swasta. Ya, bagi kamu yang bekerja, yang mengharapkan pekerjaan, kesuksesan dalam pekerjaan, keuangan, bisnis, karir kamu, sepertinya apa yang kamu harapkan selama ini, kamu doakan selama ini, itu akan terwujud, ya. Apapun yang kamu kerjakan, dalam bisnis apapun, dalam pekerjaan apapun, sepertinya akan ada titik terang di situ. Meskipun kamu yang baru meninggalkan suatu pekerjaan dan memang belum mendapatkan pekerjaan, masih mencari-cari nih teman-teman, ya, masih mencari-cari. Ada yang mencari pekerjaan juga. Kamu baru meninggalkan tempat kerja kamu, misalnya kamu wira swasta, kamu merasa usaha yang kamu jalankan itu kurang berhasil, kurang cocok dengan keadaan seperti ini, kurang happening, kurang menghasilkan. Apapun, ya, yang kamu tinggalkan di sini, pekerjaan kamu, usaha kamu yang sebelumnya kamu jalani, kamu mencari peluang lain. Kamu mencari pekerjaan lain, kamu mencari peluang lain, apa yang bisa kamu kerjakan lagi. Di sini ada kekreativitasan, ya. Kamu semakin kreatif di akhir tahun 2021 ini, teman-teman, ya. Kamu jadi tahu, oh, enak kali ini jualan ini, oh, enak kali ini jualan itu. Kalau kamu yang sedang mencari pekerjaan, sepertinya kamu akan ada tawaran pekerjaan dari seseorang, ya, dari seseorang, mungkin itu keluarga kamu, mungkin itu teman kamu, ya. Di sini ada seseorang yang nawarin kamu pekerjaan,
Ya, bagi kamu yang mencari pekerjaan nih teman-teman, eh, akan ada komunikasi dari beberapa orang yang berbicara tentang pekerjaan, karir. Ya, kamu akan mendapatkan pekerjaan itu, pekerjaan impian kamu, pekerjaan yang kamu harapkan, pekerjaan yang sesuai dengan jiwa kamu, pekerjaan yang kamu tuh jalaninya enjoy gitu, enjoy, kamu dapat penghasilan, kamu kerjainnya juga nggak ada beban di situ, kamu dihargai ya, hasil kerja kamu dihargai. Bagi kamu businessman businesswoman, sepertinya akan ada hasil yang memuaskan, cukup memuaskan di awal tahun 2022 ya, gitu teman-teman. Diaminin, yang positif diaminin ya teman-teman ya, yang positif, yang negatif justru dibuang ya. Baik kamu yang wira swasta, businessman, businesswoman, seorang karyawan, apapun posisi dan jabatan kalian ya, kamu akan mendapatkan hasil yang cukup membuat kamu bahagia. Hasil kerjaan kamu dihargai orang lain, kamu akan mendapatkan pekerjaan nih. Akan mendapatkan pujian dari beberapa orang yang melihat, yang mengakui hasil kerjaan kamu tuh bagus, bisnis kamu tuh bagus, apa yang kamu jual itu berguna untuk orang banyak. Seperti itulah pujian-pujian. Itu teman-teman, kamu ada yang on fire banget di awal tahun 2022 nih tentang pekerjaan, karir, ya, apapun pekerjaan kamu ya, apapun yang sedang kamu lakukan dalam hal pekerjaan dan karir kamu, keuangan kamu. Kamu sepertinya ya banyak sekali di sini aku lihat ada muncul kekreativitasan yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan di tahun ini. Ada yang tiba-tiba muncul aja ide untuk bisnis, tiba-tiba ada yang ingin meneruskan edukasi juga, ada keinginan untuk meneruskan pendidikan. Mungkin kamu ambil S1, mungkin kamu mau ambil S2, karena awalnya adalah kekreativitasan ini. Misalnya kamu pengen berwira swasta, menjadi businessman, businesswoman, tapi menurut kamu pendidikan kamu saat ini kurang nih. Kamu ingin menambah ilmu itu, gitu. Kamu ingin mau belajar lagi tentang sesuatu hal yang ingin sekali kamu jalani pekerjaan itu, atau bahkan bisnis itu, gitu. Misalnya kamu pengen jadi businessman, apa sih kuliah apa sih yang bagus, yang menunjang karir kamu, pendidikan yang menunjang karir kamu, itu maksud aku dari tadi ya. Aduh belibet. Sorry ya, gitu. Banyak kamu on fire banget dalam hal pekerjaan, dalam hal karir, bisnis. Kamu bahkan ada yang mau menambah, mau belajar lagi nih, yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan karir yang ingin kamu jalani, gitu. Tapi kamu merasa kamu harus menambah pendidikan dulu nih, supaya kamu tambah pengalaman, supaya kamu secara teori kamu tahu gimana harus memulai bisnis itu, pekerjaan itu, gitu teman-teman ya. Yang mencari pekerjaan mungkin akan ada titik terang, akan ada yang nawarin kamu kerja ya, mungkin dari teman-teman kamu ada titik terang lah bagi kamu yang mencari pekerjaan, bagi kamu yang mau sedang berbisnis, berwira swasta, gitu. Ada titik terang yang bikin kamu cukup bahagia. Kamu bekerja di suatu perusahaan yang kamu dihargai sama rekan kerja kamu, hasil kerja kamu diakui dengan bagus ya sama atasan kamu misalnya, gitu. Soalnya ada yang sedang berpikir untuk meninggalkan pekerjaannya karena merasa tidak dihargai di tempat dia bekerja. Atau bahkan kalau kamu wira swasta, kamu merasa apa yang kamu jalani saat ini itu kurang menghasilkan, kurang ada prospek bagusnya, kurang ada prospek baiknya untuk kamu, untuk masa depan kamu. Jadi kamu seperti ingin beralih gitu, mau beralih usaha gitu. Misalnya kamu yang kamu prospeknya kurang baik nih gitu, kamu beralih, kamu mencari sesuatu yang bisa kamu lakukan dalam hal berbisnis yang happening saat ini, gitu. Bagi kamu yang meninggalkan suatu tempat pekerjaan yang kamu sudah tidak nyaman di tempat itu, kamu lagi cari pekerjaan ya, sepertinya kamu akan, apapun jenis pekerjaan kalian, kamu akan mendapatkan hasil yang lumayan sesuai dengan keinginan kamu. Titik terang lah tentang bisnis kamu, tentang karir kamu, tentang keuangan kamu, tentang pekerjaan kamu, tentang salary yang kamu inginkan, akan ada titik terang, gitu teman-teman ya. Yang positif diambil, bekerja sesuai dengan hati kamu, dengan jiwa kamu, karena kita kan bekerja kan bukan untuk mencari uang aja teman-teman ya, tapi jiwa kita bahagia, jiwa kita tidak tertekan,
Kita bekerja enjoy aja di tempat itu, kita mendapatkan penghasilan. Kalau kita bekerja atau kita berbisnis atau kita berwira swasta, kan kita harus enjoy, kita harus senang melakukannya. Bukan hanya uang yang kita carikan, tapi kepuasan secara batin, kepuasan secara jiwa kita tuh ikut bahagia juga, bukan hanya secara tubuh fisik kita aja bekerja. Gitu teman-teman ya. Aku mau ngambil kartu healing untuk kamu ya, untuk semakin membuat kamu yakin bahwa segala hal itu positif kalau kamu memanifestasikan itu dengan benar. Ya, kartu pesan untuk yang memilih pilihan 1. Kartu pesan ini untuk semuanya ya, yang memilih pilihan 1 atau marun. Kartu pesan untuk yang memilih teks suara marun. 1 kartu aja. Oke. Starseed, what lights you up? Nah, oke. Sinkron ya, maksudnya sinkron nih sama kartunya ya, sama tebaran kartunya. Starseed, what lights you up? Apa yang membuat kamu bahagia? Apa yang membuat hati dan jiwa kamu bahagia? Jadi misalnya gini, kamu bekerja, apapun yang kamu lakukan, kamu mau bekerja di suatu tempat, kamu menjadi wirausaha, terserah ya. Kamu udah capek-capek secara fisik, tapi jiwa kamu seperti tertekan. Nggak mau dong kayak gitu. Itu yang aku maksud. Jadi kalau kita tuh pengennya kerja enjoy, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Lakukan yang menurut kamu membuat kamu bahagia. Mau kamu wira swasta, mau kamu bekerja di suatu tempat. Kalau memang sudah tidak nyaman, sudah merasa tidak dihargai, ya sudah. Ikuti kata hatimu, ikuti intuisimu. Tinggalkan. Karena apa? Di awal tahun 2022 kamu akan mendapatkan yang sesuai dengan jiwa kamu. Ya, apa yang membuat jiwamu bahagia? Lakukan. Apa yang membuat jiwamu bahagia? Lakukan. Ikuti intuisi kamu. Di sini ada the moon. Di sini ada moon ya. Ada intuisi di sini. Gitu maksud dari pesannya. Apa yang membuat kamu bahagia dan apa yang tidak membuat kamu bahagia, tinggalkan. Lakukan apa yang membuat kamu bahagia. Itu pesannya. Oke, pilihan 1. Kalau memang tidak resonate 100% untuk kamu, mungkin ini bukan energi untuk kamu, bukan pesan untuk kamu ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Halo, pilihan kedua, kuteks biru. Tentang pekerjaan, karir, dan keuangan kamu di akhir tahun 2021, 2 bulan ke depan ya. Yang memilih kuteks suara biru, pilihan kedua. Tentang karir, pekerjaan, dan keuangan kamu 2 bulan ke depan atau sampai akhir tahun 2021. Apa yang terjadi? Apa yang akan kamu dapatkan? Apa yang akan kamu tinggalkan? Apapun mengenjot informasi untuk mereka yang memilih file 2. Kuteks suara biru atau pilihan kedua. Oke. The Magician, ada Death, King of Swords, Two of Pentacles, Eight of Swords. Oke. Aku diminta 1 kartu lagi untuk memilih pilihan kedua. Knight of Cups. Oke. Ada beberapa energi di sini teman-teman. Nanti kondisikan dengan keadaan kamu ya. Kamu kondisikan sendiri ya. Aku bacakan energinya random atau secara acak. Oke. Ada The Magician, Death, King of Swords, ada Knight of Cups, ada Eight of Swords, ada Two of Pentacles. Oke, di sini beberapa energi. Adik sepertinya akan ada teman kamu atau orang yang kamu dekat sama kamu, orang yang kamu kenal baik, dia menawarkan sesuatu sama kamu, entah pekerjaan, entah bisnis bareng. Ya, mungkin dia percaya sama kamu, kualitas kamu. Mungkin percaya kualitas pendidikan kamu punya pengalaman yang cukup banyak di sini dalam hal pekerjaan, karir, bisnis. Ada seseorang di akhir tahun 2021 atau bahkan di awal tahun 2022 teman-teman, aku bacanya seperti itu ya. Ada yang teman kamu, orang yang kamu kenal lah pokoknya, kamu kenal baik, dia akan menawarkan kamu pekerjaan atau bahkan bisnis bareng. Nah, tapi dari pihak kamu sepertinya bingung untuk menerima tawaran pekerjaan atau bisnis bersama orang yang kamu kenal ini. Kamu mungkin di sini posisinya kamu sudah bekerja, ya, kamu seperti tidak bisa kemana-mana. Menurut kamu pekerjaan itu memang membuat kamu tidak bisa kemana-mana. Kamu tidak punya pilihan untuk ke tempat lain gitu.
Entah apa yang kamu kerjakan, kamu punya tanggung jawab yang besar di tempat itu misalnya. Kamu akan ada keraguan di awal tahun 2022 tentang pekerjaan atau bisnis yang ditawarkan oleh orang yang kamu sayang, orang yang kamu kenal banget di sini. Bisa aja pasangan kamu, bisa aja orang-orang yang kamu kenal banget di sini. Ada tawaran bisnis bareng atau pekerjaan bareng, tapi kamu sepertinya bingung karena kamu sudah bekerja di suatu tempat atau kamu sudah berbisnis di suatu lahan usaha gitu. Kamu sudah punya usaha lain yang sebenarnya kamu tidak terlalu nyaman ya di tempat itu, atau di bisnis yang kamu jalani saat itu ya, saat teman kamu ini nawarin, seseorang yang datang di hidup kamu ini nawarin gitu, kamu sebenarnya juga tidak terlalu nyaman dengan tempat itu atau lahan pekerjaan itu. Tapi tetap ya, kita tidak semudah itu untuk meninggalkan apa yang sudah kita jalani sebelumnya ya, dalam hal apapun, percintaan, pekerjaan, karir, bisnis, keuangan, akan ada kebingungan dari kamu. Bingung kenapa? Karena ya kamu sudah bekerja di suatu tempat, kamu sudah menjalani sesuatu di situ. Baik kamu yang wira swasta maupun kamu yang bekerja di suatu tempat. Kamu bingung nih mau terima apa enggak. Sedangkan kalau kamu nggak terima, ini datangnya dari orang yang kamu kenal. Kamu percaya banget sama orang ini bahwa orang ini tidak akan menjerumuskan kamu dalam hal apapun, pekerjaan ataupun bisnis. Gitu ya. Akan ada yang diliputi dengan kebingungan nih energinya ya. Yang memilih kuteks warna biru, energinya nih aku lihat ada yang sepertinya saat ini kamu sedang memanifestasikan sesuatu dalam hal keuangan, pekerjaan, bisnis, karir yang berhubungan dengan keuangan kamu, karir kamu. Kuat banget nih kamu manifestasinya nih ya. Mungkin sudah lama kamu memanifestasikan ini, udah hampir setahun ini kamu memanifestasikan tentang sesuatu ini, pekerjaan yang sesuai impian kamu, bisnis yang sesuai impian kamu mungkin ya. Kamu akan mendapatkan itu sayang. Ya, amin ya, diaminin yang positif-positif ya. Kamu akan mendapatkan itu di awal tahun 2022. Teman-teman, bahkan aku tiba-tiba muncul energinya bahkan sampai kemungkinannya sampai pertengahan tahun 2022, apa yang kamu manifestasikan selama ini dalam hal karir, pekerjaan, keuangan yang berhubungan dengan ekonomi kamu ya. Bisnis kamu, karir kamu ya, apapun pekerjaannya, mau kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu ingin mendapatkan suatu posisi tertentu, atau kamu ingin berbisnis, bisnis sendiri, bisnis dengan orang-orang yang kamu sayangi, apapun yang kamu manifestasikan, kamu akan dapatkan gitu. Kamu mungkin dalam 1 tahun ini ya, kalau aku lihat ya, ini rata-rata sudah mengharapkan hal ini, memanifestasikan hal ini dalam hal keuangan, karir ya. Ini sudah hampir 1 tahun ini, dan selain manifestasi kamu juga melakukan itu, action juga gitu, bukan cuma manifestasi, bukan cuma doa aja karena nggak ada gunanya juga. Kok cuma doa-doa doang tapi tanpa action, atau action doang tapi kamu tidak meminta sama yang sang pencipta, itu percuma juga kok menurut aku. Kamu berdoa apa yang kamu inginkan dalam hal pekerjaan, keuangan, karir ya, atau bisnis sekalipun ya. Misalnya kamu mau berwira swasta, kamu akan dapatkan itu di awal tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2022. Energi yang aku baca seperti itu teman-teman. Kamu manifestasikan terus ya. Kalau kamu mau mendapatkan yang lebih cepat gitu misalnya, yakin gitu bahwa manifestasi kamu itu akan kamu dapatkan secepatnya gitu. Kamu bayangkan apa yang kamu minta itu, kamu manifestasikan itu, kamu sudah dapatkan gitu. Kamu bayangkan itu gitu. Jangan ada keraguan sama sekali teman-teman, karena aku lihat di sini energinya kamu tuh punya energi manifestasi yang sangat tajam, sangat kuat. Tapi meskipun kamu kuat dalam hal memanifestasikan sesuatu, tapi kalau ada keraguan sedikit aja di hati kamu akan gagal. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi ada energi di sini yang mendapatkan apa yang kamu inginkan selama ini. Mungkin dalam 1 tahun ini kamu meminta ya, kamu memanifestasikan, kamu berpikir positif, kamu berkata positif, kamu juga action, kamu akan dapatkan itu teman-teman. Kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan selama ini. Mungkin kamu sudah bicarakan itu sama orang-orang tersayang kamu ya. Di sini ada King of Swords, kamu udah bicarakan nih. Aduh, ya kamu udah bicarakan hal-hal yang positif sama orang-orang yang kamu sayang, sama orang-orang yang kamu cinta, sama orang-orang yang kamu percaya, bisa orang tua, bisa pasangan, bisa pacar, bisa adik atau kakak, teman-teman kamu, sahabat kamu, siapapun ya. Kamu akan dapatkan teman-teman. Diaminin ya yang positif-positif teman-teman ya. Kamu udah setengah mati nih. Ya aku lihat ya, selain manifestasi, berdoa, kamu secara action untuk mengejar apa yang kamu inginkan, apa yang kamu manifestasikan selama ini dalam hal pekerjaan ya, keuangan,
apapun ya, mau bisnis, mau pekerjaan, mau posisi di dalam mau suatu jabatan di tempat kamu, apapun yang kamu manifestasikan, kamu usahakan, kamu akan dapatkan. Hasil kerja kamu pun diakui. Kamu akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kamu dianggap hebat, kamu dianggap sukses gitu. Di awal tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2022. Manifestasinya yang kencang, tambah kencang ya, supaya itu lebih cepat ya datangnya. Energi selalu berubah, ingat teman-teman. Tergantung kekuatan manifestasi dan keyakinan kamu. Ya, di sini kelihatan banget usaha kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan selama ini tuh keras banget. Tapi pada akhirnya di tahun 2022 nanti kamu akan mendapatkan apa yang selama ini kamu usahakan, apa yang selama ini kamu manifestasikan, apa yang selama ini kamu doakan. Dalam hal pekerjaan, keuangan, karir, apapun karir kamu, apapun bisnis kamu, apapun pekerjaan yang kamu akan jalani, apapun posisi yang kamu inginkan di dalam suatu perusahaan atau instansi tertentu. Kalau kamu seorang karyawan, gitu ya. Ini hal-hal positif yang kamu bicarakan sama orang yang kamu sayang, sama orang yang kamu cintai, keluarga, pasangan, orang tua. Itu akan terjadi. Itulah teman-teman kunci dari manifestasi ya. Berpikir positif, berkata positif, jangan ragukan keajaiban alam semesta. Karena apa yang sudah menjadi milik kamu akan tetap menjadi milik kamu. Akan selalu menjadi milik kamu. Gitu. Oke, aku mau buka satu kartu pesan untuk kamu yang memilih kuteks warna biru. Pesan healing untuk kamu supaya kamu yakin ya. Lebih yakin sama kekuatan magician kamu ini, kekuatan manifestasi kamu ya. Pesan untuk yang memilih pilihan kedua, semesta, my angel. Thank you. Oke, satu pesan untuk yang memilih pilihan kedua. Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan. Oke, ya, seperti yang aku bilang tadi, apapun yang menjadi milik kamu, apapun yang ditakdirkan untuk kamu, akan kamu dapatkan. Tergantung kekuatan manifestasi kamu kepada alam semesta. Inilah yang akan terjadi. Kamu akan mendapatkan apa yang sudah alam semesta rencanakan untuk hidup kamu. Dalam hal ini, dalam tema ini adalah keuangan bisnis kamu, ya, karir kamu, ya, gitu teman-teman. Fondasinya apa? Ya yakin, laying foundations. Kamu harus punya prinsip, kamu harus punya keyakinan ketika kamu memanifestasikan pekerjaan yang kamu inginkan, karir yang kamu inginkan, keuangan yang kamu inginkan. Gitu teman-teman ya. Alam semesta punya rencana untuk kamu. Rencana positif ya, yang jelas ya. Ini ngeblur ya. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Oke. Ayo semangat manifestasinya, terus semangat ya teman-teman ya. Oke, ini kelihatan ya. Nah, ini ya. Seeding the light, laying foundations, divine plan. Ya, alam semesta, Tuhan punya rencana terbaik untuk kamu teman-teman. Cahaya itu akan kamu dapatkan, kemungkinan itu akan kamu dapatkan tergantung dari bagaimana keyakinan kamu terhadap alam semesta dan keajaiban Tuhan. Atau sebaliknya ya. Ya itulah, ya alam semesta dan Tuhan ya. Gitu ya. Kalau memang tidak resonate 100% sama kamu teman-teman ya, berarti ini energi bukan untuk kamu. Pesan-pesannya pun yang aku tarik bukan untuk kamu teman-teman. Sesimpel itu ya. Jangan terlalu dibawa perasaan hasilnya. Tetap berdoa yang baik-baik, tetap berkata yang baik-baik, tetap berpikir yang baik-baik terhadap segala sesuatu, terhadap setiap manusia. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Sehat selalu ya. Dadah. Halo, pilihan ketiga ya, gimana tentang pekerjaan kamu, karir kamu, keuangan kamu di 2 bulan ke depan atau sampai akhir tahun 2021 ya. Kita cari tahu, oke? Hasilnya jangan terlalu dibawa perasaan nih teman-teman ya. Tetap berpikir positif, berkata positif, supaya hasilnya juga yang kamu dapatkan sesuai dengan harapan kamu ya. Knight of Swords, The Hangman, sorry, The Hangman, Seven of apa ini? Swords, 2 kartu lagi yang memilih teks warna gold tentang keuangan karir. The Moon, oke. What happened? 3 of Wands, satu lagi. Oh, diminta satu lagi. Oh,
Five of Swords. Oke, sepertinya kalau energi yang aku tarik di pilihan ketiga, teman-teman tetap berpikir positif ya, apapun bacaannya nanti ya, karena energi selalu berubah ya. Oke, sepertinya teman-teman ada yang akan sedikit, beberapa energinya aku sebutin random ya teman-teman ya, kamu sesuaikan dengan keadaan kamu. Sepertinya di akhir tahun 2021 nanti, ini untuk warning aja sepertinya ya, kayaknya ada untuk warning nih untuk kamu nih, baik kamu yang bekerja di suatu tempat atau kamu wira swasta, ada seseorang yang akan datang di dalam yang ada hubungannya dengan pekerjaan kamu, karir kamu, bisnis kamu, apapun yang pekerjaan kamu jalani teman-teman ya. Ada seseorang yang akan datang di dalam hidup kamu. Sepertinya orang ini tidak baik untuk apapun yang sedang kamu kerjakan, bisnis kamu atau pekerjaan kamu, kalau kamu seorang karyawan ya, apapun posisi dan jabatan kamu ya, kalau kamu bekerja di suatu perusahaan atau bisnis kamu. Orang ini sedikit tricky atau orang ini tidak jujur sama kamu. Misalnya kamu wira swasta, orang ini sepertinya mau menawarkan suatu bisnis kerjasama sama kamu. Tapi orang ini agak tidak bisa dipercaya teman-teman. Dia punya maksud-maksud tidak baik di balik niatnya dia ngajak kamu berbisnis bareng. Atau kalau kamu seorang karyawan di suatu perusahaan, di suatu tempat, di suatu instansi tertentu, sepertinya orang ini suka ngomongin kamu dari belakang dengan tujuan tertentu yang ya bertujuan untuk kepentingan diri dia sendiri teman-teman ya, gitu, untuk kebaikan diri dia sendiri. Jadi agak ego gitu, egois ya. Mungkin dia sering ngomongin kamu dengan tujuan untuk dengan tujuan-tujuan tertentu ya, yang jelas untuk kebaikan dia sendiri, tapi dengan menjatuhkan nama kamu. Ini sepertinya kalau untuk pilihan ketiga aku lebih dilihatin yang untuk warning, untuk peringatan untuk kamu, baik kamu yang businessman, businesswoman, wira swasta, bekerja di suatu tempat, apapun posisi dan jabatan kamu ya, disesuaikan dengan keadaan kamu teman-teman. Sepertinya akan ada datang seseorang, apapun pekerjaan kamu ya, seseorang ini agak tricky. Dia punya maksud tidak baik sama kamu, sama usaha yang kamu jalani kalau kamu wira swasta, sama pekerjaan kamu, sama posisi kamu. Mungkin dia ngomongin kamu dari belakang untuk kepentingan pribadi dia. Apapun keinginan dia teman-teman ya, aku nggak dikasih tahu di sini. Yang jelas tujuannya adalah untuk menjatuhkan kamu, menjatuhkan bisnis kamu, menjatuhkan pekerjaan kamu, merugikan kamu dengan tujuan untuk ya kepentingan diri dia sendiri, untuk egonya dia sendiri gitu. Hati-hati teman-teman ya. Di sini ada The Moon. Orang ini menyimpan banyak rahasia. Orang ini menyimpan banyak rahasia. Jadi seperti apa yang dia ucapkan di depan kamu akan berbeda dengan perilakunya di belakang kamu teman-teman. Ini untuk kamu waspada aja, tapi bukan untuk kamu menjadi paranoid. Waspada aja, karena kita nggak usah munafik di zaman sekarang ini pun tidak semua orang baik teman-teman ya. Kita pinter-pinter aja, pakai dengan intuisi kamu, mana orang yang baik untuk kamu, mana orang yang tidak baik untuk kamu. Dalam hal apapun, percintaan, dalam hal pekerjaan, karir kamu, bisnis kamu, pakai intuisi kamu. Di sini ada The Moon. Nanti di akhir tahun 2021, intuisi kamu akan berteriak istilahnya, untuk kamu hati-hati sama orang ini. Sebentar teman-teman ya. Oke, sekali kita mulai lagi ya. Maaf teman-teman, abaikan aja suara-suara di belakang aku ya teman-teman ya, maklum ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini untuk waspada aja, untuk waspada aja kamu, tapi bukan untuk membuat kamu jadi paranoid. Karena apa? Intuisi kamu di akhir tahun 2021 sepertinya nanti akan semakin tajam. Untuk apa tujuannya? Untuk memperingati kamu tentang orang ini, tentang orang yang akan datang di dalam hidup kamu. Mungkin ini orang baru. Mungkin ini orang baru teman-teman ya, baru kamu kenal. Gitu. Meskipun ini teman kamu, tapi ini bukan teman baik. Gitu. Meskipun ini teman kamu, sekali lagi ini bukan teman baik atau bahkan ini orang baru. Waspada teman-teman ya. Kamu bekerja aja seperti biasa. Kamu ya kalau misalnya kamu wira swasta ya kamu lakukan apa yang kamu kerjakan selama ini gitu. Tapi tetap waspada dengan orang-orang di sekitar kamu yang akan datang atau bahkan teman-teman kamu. Gitu teman-teman ya. Karena nggak semua itu maksudnya bertujuan baik di dalam hidup kita. Gitu. Akan ada seseorang yang datang di dalam hidup kamu. Dia tujuannya menjatuhkan kamu. Dia banyak rahasianya sama kamu, banyak gak jujurnya sama kamu. Mungkin dia bicara apa di depan kamu, di belakang kamu dia bicara apa sama orang lain tentang diri kamu. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan kamu untuk kepentingan pribadinya dia. Ya. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan kamu untuk kepentingan pribadinya dia. Waspada teman-teman ya. Sepertinya di akhir tahun 2021 nanti juga ada yang
Energi yang aku tangkap di sini ada yang sebenarnya kamu mengharapkan bisnis atau pekerjaan lain, tapi kamu kurang berani untuk memulainya. Misalnya kamu sudah berbisnis apa nih sekarang, A gitu misalnya, dalam bidang A, tapi kamu berandai-andai nih, kalau misalnya aku bisnis ini yang lain daripada yang sekarang, yang aku jalani sekarang, menghasilkan nggak ya, prospeknya seperti apa. Misalnya kamu wira swasta ya, businessman, businesswoman, tapi kamu kurang berani untuk menjalaninya, kamu ragu-ragu. Ujung-ujungnya apa? Kamu tetap stay di tempat. Kamu ujung-ujungnya karena ketidakyakinan kamu itu ya, kamu tidak yakin dengan intuisi kamu, ya, kamu tidak yakin dengan kemampuan kamu sendiri. Ujung-ujungnya apa? Kamu stay. Kamu tetap di tempat. Kamu tetap menjalankan apa yang kamu sudah jalankan. Kamu tetap mengerjakan apa yang kamu kerjakan. Padahal kamu sudah punya banyak angan-angan. Kamu membayangkan A, kamu membayangkan B. Misalnya kamu bekerja di suatu tempat, kamu membayangkan, oh aku udah kerja nih di sini. Aku udah punya gaji tetap. Kalau aku punya keahlian ini, gitu. Misalnya, kamu punya keahlian apa, gitu. Karena kali kalau dibisnisin, itu hanya sekedar pemikiran aja teman-teman, hanya sekedar ada di dalam pikiran aja, tapi kamu tidak jalankan. Ujung-ujungnya kamu tidak bergerak kemana-mana. Setidaknya sampai akhir tahun 2021 ini aku lihat. Oke, azan dulu teman-teman sebentar ya. Oke, kita lanjut. Sampai di mana kita? Oke, ada yang banyak berangan-angan, mau bisnis ini, mau bisnis itu, mau merubah pekerjaan, mau mengganti pekerjaan, ya, mau meninggalkan suatu pekerjaan, mau cari lagi pekerjaan lain, tapi kamu kurang berani untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu hanya dalam sebatas bayangan, membayangkan, menyimpan itu di dalam hati tanpa kamu melakukan, tanpa kamu ada actionnya, ya. Di sini aku lihat gitu. Jadi harapan tinggal harapan aja, karena kamu memilih untuk di comfort zone kamu gitu, di zona nyaman kamu. Memang kamu banyak mimpi, kamu banyak keinginan untuk bisnis ini, bisnis itu, jualan ini, jualan itu gitu, kerja ini, kerja itu. Tapi itu hanya di angan-angan. Karena apa? Kamu kurang berani untuk mengejar apa yang kamu inginkan itu, apa yang kamu impikan itu, gitu ya. Ujung-ujungnya kamu tetap berada di pekerjaan kamu saat ini, bisnis kamu saat ini. Kalau kamu wira swasta, kalau kamu businessman, businesswoman, karena kamu sudah merasa sangat nyaman di pekerjaan itu, di karir itu, seperti nggak mau maju, seperti takut maju, seperti takut menanggung resiko-resikonya. Belum maju aja kamu udah membayangkan ada resiko ini, resiko itu, resiko kegagalan melulu yang kamu bayangkan. Jadi ya ujung-ujungnya ya kamu tetap berada di posisi kamu saat ini, pekerjaan kamu saat ini, bisnis kamu saat ini, tanpa ada perkembangannya sama sekali gitu. Kamu sudah merasa nyaman di posisi itu, nggak mau mengikuti keinginan kamu ini. Jadi ya bayangan hanya tetap bayangan, nggak ada action untuk mengejarnya gitu teman-teman ya. Kayak too much thinking, kalau aku bilang kamu kayak too much thinking, banyak pikirannya di situ. Bakalan berhasil nggak nih, bakalan misalnya aku keluar dari tempat ini bakalan dapat pekerjaan lagi nggak nih, aku pokoknya begitu ya. Meskipun kamu bekerja di suatu tempat, kamu sangat menyadari bahwa itu kurang ada perkembangan untuk diri kamu ya, kurang membawa perkembangan untuk diri kamu dalam hal financial things kamu, dalam material things kamu gitu. Kamu sangat menyadari, tapi kamu too much thinking, terlalu banyak berpikir untuk mencari pekerjaan lagi, atau untuk berbisnis apa, jualan apa, terlalu banyak berpikir gitu ya. Karena kamu malas lagi menghadapi resiko-resiko terburuknya gitu loh. Kamu berpikirnya seperti itu. Jadinya kayak, ya kalau misalnya aku jalanin ini gagal nggak ya, kalau aku keluar dari tempat ini bakalan dapat lagi nggak ya pekerjaan yang bagus untuk aku, cocok untuk aku. Seperti itu, banyak pikirannya di sini ya. Ujung-ujungnya kamu nggak bergerak kemana-mana, meskipun itu keinginan kamu sendiri, dalam bayangan kamu sendiri gitu ya. Gitu energi-energi yang aku tangkap. Ada yang kamu untuk waspada aja, bukan untuk paranoid. Kamu bekerja aja seperti biasa, apapun yang sedang kamu jalani, pekerjaan kamu, karir kamu, bisnis kamu, apapun ya. Bekerja aja penuh semangat teman-teman, berpikir positif aja gitu. Karena apa? Setiap pekerjaan yang kamu lakukan, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kan pasti selalu ada orang yang tricky, yang bermaksud tidak baik untuk kita. Gak usah munafik teman-teman, saat ini kan tidak semua orang tuh baik ya. Setidaknya tidak semua orang bermaksud baik sama diri kita, sama hidup kita.
gitu. Di akhir tahun 2021 ini untuk peringatan untuk kamu, untuk bikin kamu waspada, kamu percaya lakukan apa yang menurut kamu baik. Lakukan yang menurut kamu, jangan meskipun kamu mendengar bacaan ini, kamu terus jadi semangatnya jadi turun, jadi ke bawah takut gitu. Jangan. Tujuannya adalah untuk memperingati, untuk kamu waspada, bukan paranoid. Tetap kerjakan apa yang menurut kamu benar. Pekerjaan kamu, bisnis kamu, karir kamu yang membuat kamu bahagia, yang menurut kamu memang terbaik untuk masa depan kamu, untuk keuangan kamu, untuk keluarga kamu. Tujuannya kamu positive thinking. Aku kerja untuk keluarga. Pasti jalannya akan baik, teman-teman. Pasti kamu akan dihindarkan. Ya, dijauhi dari orang-orang macam ini yang tujuannya buruk sama kamu, ya, tujuannya jelas buruk, menjatuhkan kamu. Dengarkan intuisi kamu, karena intuisi kamu akan semakin tajam di akhir tahun 2021 ini untuk memperingatkan kamu tentang orang-orang ini. Orang-orang yang maksudnya tidak baik untuk hidup di dalam hidup kamu untuk kepentingan pribadi mereka. Gitu ya. Aku ambil pesan healing dari kartu ini, oracle ini ya. Pesan healing untuk yang memilih ini. Oke. You're already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north, ya. Ini pesan healing kamu. Teman-teman, intinya adalah kamu lakukan apa yang menurut kamu baik untuk kamu. Kamu manifestasikan keinginan kamu yang baik-baik tentunya. Kamu berpikir positif, berkata positif, bilang siapapun yang jahat di dalam hidup kamu, bermaksud jahat di dalam hidup kamu, di dalam pekerjaan kamu, di dalam karir kamu gak usah pedulikan itu. Kamu bekerja untuk keluarga kamu bekerja untuk anak istri kamu, untuk keluarga kamu, orang tua kamu, adik kakak kamu, keluarga kamu yang kamu cintai. Jadi mereka-mereka yang tricky sama kamu akan menjauh dengan sendirinya, akan dijauhkan dari oleh alam semesta, oleh alam semesta dari hidup kamu. Ya, jangan terlalu overthinking. Meskipun aku kasih tebaran kartu seperti ini untuk peringatan sama kamu, untuk kamu waspada, kamu jadi overthinking. Aduh gimana ya? Kamu jadi membayangkan yang enggak. Aduh gimana ya aku cara menghadapi mereka? Bagaimana ya kalau misalnya mereka memang kelihatan baik di depan aku tapi ternyata jahat di depan aku, bla 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 bla. Overthinking. Jangan, teman-teman ya. Alam semesta melindungi kamu. Kamu lakukan apa yang menurut kamu baik. Kamu lakukan apa yang menurut kamu baik untuk diri kamu dan keluarga kamu dalam hal pekerjaan ya. Lakukan itu. Terima kenyataan di depan mata meskipun kamu berhadapan dengan orang ini. Itulah tujuannya intuisi. Itulah tujuannya dengarkan intuisi kamu. Ya, teman-teman. Lakukan apa yang kamu menurut kamu benar, yang membuat kamu bahagia untuk keluarga kamu juga. Berhenti berpikir buruk, ya. Manifestasikan yang baik-baik. Baik kamu yang mau berbisnis, mau nyari pekerjaan lain, stop overthinking, teman-teman. Dengarkan intuisi kamu. Apapun yang kamu minta, apapun yang kamu inginkan, intuisi kamu akan berkata, memberikan jawaban. Gitu, teman-teman ya. Stop overthinking katanya. Meskipun nanti akan ada datang orang-orang yang bermaksud jelek sama kamu, ya jangan dipikirin. Yang penting kamu lakukan yang terbaik untuk diri kamu dan keluarga kamu. Intinya seperti itu. Kamu mau bisnis apa? Kamu mau mencari pekerjaan apa? Kalau menurut kata hatimu itu adalah yang terbaik, lakukan. Kalau apa yang menjadi rezeki kamu, itu tidak akan kemana-mana, teman-teman. Ya, stop overthinking. Hadapi kenyataan yang ada. Ya. Oke, teman-teman. Kalau memang tidak resonate 100% sama kamu, tidak cocok 100% sama kamu, berarti energi yang aku tarik bukan energi kamu. Pesan-pesannya juga bukan untuk kamu. Sesimpel itu. Oke, teman-teman, tetap manifestasikan yang baik-baik, berkata yang baik-baik, berpikir yang baik-baik terhadap siapapun. Nanti hasilnya pun akan baik yang datang ke kamu. Ya. Jaga kesehatan selalu. Dadah.